Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah Allah, malam ini kita akan kaji surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Kita mulai dari ayat 22 tentang cahaya Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Afaman syarahallah sadrahu lil Islam. Maka apakah orang-orang yang telah Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam? Jadi ada orang-orang yang Allah lapangkan dadanya, Allah bukakan hatinya, dia bisa menerima Islam. Dia bisa menerima Islam. Kenapa Allah katakan demikian? Karena agama di sisi Allah itu Islam aja. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Yang lain itu tidak diterima oleh Allah. Allah hanya menerima Islam. Oleh karena itu semua nabi itu sama, mengajarkan tentang Islam. Mengajak orang kepada keselamatan, kepada kesaliman, kepada ketenangan, kepada ketenteraman jiwa hati. Kuncinya Islam. Kuncinya Islam. Siapa orang yang mau lapang hati, tenang, tenteram, damai hidupnya, kuncinya Islam. Orang yang tidak menjadikan Islam sebagai pilihan dalam hidupnya, itu dipastikan dia tidak pernah tenang dalam hidup, tidak pernah damai, tidak pernah bahagia. Kita lihat di media sosial, orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang hebat, terkenal, ternama, hidup dalam tekanan, stres, depresi dan sebagainya. Padahal
dia artis misalnya, dia orang kaya, lagi ramai viral di Amerika kan, kasus Papa Didi ya, ada tuh. Banyak artis-artis tuh yang sudah orang tuh serba jadi lakian iya juga, bebinian iya juga. Jadi banyak artis-artis terkenal Hollywood itu ternyata korban dia pelecehan dari seksualnya. Kenapa? Orangnya duitnya banyak. Lalu orang karena pengen dapat duit banyak, ingin cepat terkenal, mau dengan dia. Banyak artis-artis yang jadi korbannya gitu. Yang kita lihat seolah-olah artis tuh wah happy hidupnya, bahagia. Baru kita tahu hidupnya dalam tekanan, dalam depresi. Jadi mereka kamuflase aja. Di depan aja supaya tampak bahagia, tampak hebat. Tidak. Karena Allah mengatakan bahwa yang Allah gembirakan hatinya itu hanya orang yang beriman kepada Allah aja. Dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus sholihat. Demikianlah Allah itu menggembirakan, membahagiakan hati orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu aja yang dibuat Allah bahagia. Jadi dipastikan orang yang tidak Islam itu tidak bahagia hidupnya, walaupun tampaknya bahagia. Itu pura-pura aja. Pura-pura aja. Karena yang bisa membuat ada rasa damai dalam hati itu, rasa bahagia, rasa tenang, tentram dalam hati itu Allah. Itu walaupun misalnya orang dengan narkoba bisa bikin tenang, tapi pada saat narkoba aja hilang pengaruh obatnya, stres lagi dia. Hilang pengaruh obat tuh ya hilang semua, stres lagi, depresi lagi. Makanya hanya tergantung dengan obat terus, gila lama-lama. Karena ada orang-orang yang bisa bahagia dengan mengkonsumsi narkoba, kayak gitu. Konobat, ekstasi, ganja dan sebagainya. Dia hanya bahagia di saat itu. Setelah itu pengaruh obat hilang, stres lagi, depresi. Allah sudah menekankan bahwa kegembiraan itu, kebahagiaan itu Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan orang beriman itu diminta Allah untuk Islam. Setiap Jumat kita sering dengar khutbah itu kan. Rukun dalam khutbah Jumat. Kalau tidak dibaca, tidak sah khutbahnya. Harus membaca rukun khutbah. Yaitu apa? Pesan mengajak ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan Rasul bukan cuma di dalam khutbah aja, di setiap forum-forum pertemuan selalu menyampaikan pesan ayat ini. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kenapa Rasul memesankan demikian? Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Karena perkara menjaga keislaman ini bukan mudah. Tidak mudah menjaga keislaman ini. Ada orang barangkali dia Islam tapi tidak menerima Islam itu dengan sesungguhnya, dengan sepenuhnya, dengan kafah. Dia Islam tapi tidak menjalankan keislaman. Banyak kan? Banyak kan? Banyak nih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam badan Islam. Karena menjaga Islam sampai mati itu tidak mudah. Orang kalau orang kafir, orang musyrik itu sudah jelas sudah ya. Tapi ini yang berisiko tinggi itu orang-orang yang dia memeluk Islam, agamanya Islam, tapi tidak menjalankan keislaman. Ada penelitian terakhir ulun baca di medsos. Islam di Indonesia ini cuma 34% aja yang sholat. Umat Islam Indonesia ini hasil survei kemarin terakhir ulun baca medsos. Di Indonesia hanya 34% yang sholat. Banyak yang gak ada sholatnya. Buktinya kalau kita maghrib. Banyak aja yang lebih berkeliaran Bahampuran itu lebih banyak ketimbang di masjid, ketimbang di musola. Sedikit aja orangnya. Hasil survei menyebutkan cuma 34% umat Islam yang melaksanakan sholat. Nah yang kayak begini nih gimana? Ini berarti tidak sesuai dengan ayat ini. Itu artinya dia Islam tapi hati belum lapang menerima Islam. Kalau hati lapang menerima Islam, dia pasti melaksanakan keislaman tadi. Rukun iman, rukun Islam itu pasti dijalankan. Kalau hati lapang, dia jalankan keislaman tadi. Syahadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, haji bagi mampu, dia kerjakan. Tapi ada orang-orang yang hanya
statusnya Islam namun tidak menjalankan keislaman. Tidak menjalankan keislaman. Nah itu berarti dia belum dapat cahaya keislaman tadi itu. Sudah Islam tapi belum menemukan cahaya. Nah, tugas kita lah menjaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali hanya dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu orang Islam. Allah hanya mengenal Islam saja. Selain Islam tertolak. Selain Islam tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu jaga keislaman kita nih. Diri kita, keluarga kita, jaga keimanan, jaga keislaman. Apalagi di zaman sekarang nih, tidak mudah. Tidak mudah di tengah terpaan informasi global yang sangat luar biasa. Di tengah kesulitan yang sangat luar biasa. Kalau kita dengar ada orang-orang yang terkadang rela menjual imannya itu, rela menjual Islamnya hanya gara-gara mie satu dus saja bisa berubah. Cerita teman, ulun tidak pernah menyaksikan langsung. Kata teman bisa gitu. Orang di pedalaman itu dikasih mie satu dus dia pindah agama. Dia Islam tadi, tapi tidak menjaga keislaman. Islam sholat kada, apa semua kada. Kadang dilihat ada agama lain melihat, mungkin ini sudah pindah agama kita aja sudah. Dikasihnya mie satu dus, bisa berubah orang. Ada yang memperhatikan kita yang di agama itu ngasih mie satu dus jar. Saban bulan dikasihnya kita sama satu dus jar. Bubun Islam kada menjulung kita jar. Bubunnya menjulung, udahlah pindah agama aja. Bayangkan, ada orang rela tuh menggadaikan Islam iman itu hanya karena mie satu dus saja. Apalagi dikasih duit banyak, apalagi dikasih emas makinnya, sedang dikasih mie aja bisa berubah. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita Islam dan menjalankan keislaman dengan kafah. Jalankan keislaman dengan kafah. Jangan sampai cuma sekedar KTP Islam namun tidak menjalankan keislamannya. Naudzubillah. Nah, kita jadikan kita betul-betul orang yang menjalankan keislaman. Sadrahu lil Islam, lapang hati kita lil Islam. Di dalam Islam itu hati kita lapang. Maksudnya lapang hati menjalankan keislaman. Selanjutnya Allah katakan, fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang mampu menjalankan keislaman itu dengan sungguh-sungguh, menerima Islam dengan sepenuh hati, lapang hati, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia itu di atas cahaya petunjuk Tuhannya. Jadi orang-orang yang mampu menjalankan keislaman dengan kafah, itulah dia orang-orang yang di atas cahaya petunjuk dari Tuhannya. Fahuwa ala nurim min rabbih, maka mereka itu di atas cahaya petunjuk dari Tuhannya. Ya, jangan cari jauh-jauh dari cahaya-cahaya Allah. Mana nurullah, cahaya Allah. Tuh Islam itu cahaya Allah. Ya kan, ada orang ingin cari cahaya apa namanya? Nur Muhammad, nurullah. Macam-macam. Allah katakan sederhana bahwa ketika kita mampu menjalankan keislaman dengan total, dengan kafah, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia atas nur, cahaya dari Tuhannya. Punya cahaya. Jadi Islam itu cahaya. Ya kan? Kalau kita menjalankan keislaman dengan sungguh-sungguh, berarti kita punya cahaya. Punya fungsi cahaya akan menerangi. Coba nih kita tiba-tiba mati lampu, kayak apa kita? Lagi ceramah nih mati lampu. Berhenti ceramah, kada kedengaran lagi suara kayak gini. Gelap gulita. Kalau kita jalan bisa nabrak. Karena lampunya mati. Jarumnya itu kada berlampu. Maka banyak orang-orang yang kada berlampu itu banyak kalau istilah banyak kalau wah itu jar kada berlampu lalu ya. Nah, kan istilah banyak gitu. Tabraknya aja semua. Karena lampunya kada ada. Cahayanya nuri min rabbihnya tidak ada. Lalu kada berlampu. Kalau kita bawa motor kada berlampu, meranjah jelas. Malam-malam hari gelap gulita tuh naik sepeda motor, meranjah kita. Bahar aja. Nah, bisa masuk got dan sebagainya. Kada berlampu ya. Itu akhirnya walaupun dia Islam
sholat kada, puasa kada. Puasa sudah lagi nih. November, Desember, Januari, Februari, Maret sudah puasa. 4 bulanan aja lagi. Desember, sudah November kan hampir pertengahan kan. Desember, Januari, Februari, Maret. Hah? Iya. Dan Maret itu di awalnya. Kalau kalian Muhammadiyah 1 Maret. 1 Maret berbarengan dengan 1 Ramadan. 3 bulan setengah lagi. Nah, ada orang-orang yang bertang Ramadan itu kada berlampu tadi. Kada peduli-pedulinya. Kada ada berlampu. Sholat kada, puasa kada, berzakat kada, maksiat iya. Maksiat iya. Berjudi iya, zina iya, apa segala macam. Maksiat semua dilakukan. Siapa pelakunya? Orang-orang yang mengaku Islam. Orang-orang yang mengaku Islam. Tangkap narkoba, siapa pelakunya? Orang Islam juga. Tangkap koruptor, siapa pelakunya? Orang Islam juga. Kenapa ini? Tidak dapat cahaya. Mungkin barangkali mereka sudah Islam, namun cahaya Islam itu belum. Mereka sudah Islam, namun cahaya dari Allah itu fahuwa ala nurim min rabbi, cahaya dari Tuhan itu belum didapatkan. Karena tidak punya cahaya, gelap, kada berlampu. Kada berlampu, nabrak-nabrak dalam kehidupan. Na'udzubillah. Nah, ketika orang sudah kehilangan cahaya, kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celaka orang-orang yang hatinya membatu, keras dari mengingat Allah. Maka celaka, kata Allah, orang-orang yang hatinya itu qasat, keras. Qulubihim, keras hatinya, min dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi kalau hati itu tidak ada cahaya, dia akan keras hati tadi. Hati itu kalau tidak ada cahaya Islam, hati itu kalau tidak ada cahaya Allah, dia akan keras. Karena tidak punya cahaya, dia qasiyat qulubuhum min dzikrillah, keras hatinya dari mengingat Allah. Maka celaka mereka, hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Na'udzubillah. Keras hati untuk mengingat Allah. Dia ingat lagi dalam pasangan Allah. Makanya berbuat maksiat segala macam, karena tidak ingat lagi kepada Allah. Kenapa? Cahaya dalam hati tidak ada. Kalau cahaya dalam hati tidak ada, maka hati itu akan mengeras. Al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu al-haqq wal batil. Akal itu adalah nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Ini hadis Rasulullah. Al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu al-haqq wal batil. Dia membedakan hak dengan batil. Cahaya itu, akal itu cahaya di dalam hati. Dia membedakan hak dengan batil. Jadi kalau misalnya cahaya dalam hati tidak ada, tidak tahu lagi yang hak mana, yang batil mana, kada tahu lagi. Bisa jadi yang hak dianggapnya batil, yang batil dianggapnya hak, karena cahaya tidak ada. Nah ini persiko bahayanya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya Islam dalam hidupnya. Lalu kita harus dapatkan cahaya Islam, karena cahaya Islam itu merupakan cahaya dari Rabb kita. Fahuwa ala nurim min rabbih. Karena Islam itu merupakan cahaya dari Rabb kita, cahaya dari Allah. Islam. Tidak punya Islam, tidak menyatakan Islam dengan sesungguhnya, dengan kafah, maka dia kehilangan cahaya Allah. Kalau cahaya itu sudah hilang, maka dia akan menabrak dalam kehidupan, akan berbuat kefasikan, kemaksiatan, kezaliman, kemusyrikan, semua dikerjakan oleh orang-orang yang kehilangan cahaya dalam hatinya. Cahaya hati. Nah, cahaya hati. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Itu dia orang yang sesat. Siapa orang sesat tadi itu? Orang yang tidak mau menjalankan Islam dengan sesungguhnya, itu sesat. Dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Tidak menjalankan keislaman. Orang Islam yang tidak menjalankan keislaman sesat yang nyata. Apalagi orang-orang yang memang tidak Islam. Sedangkan orang yang Islam tapi tidak menjalankan keislaman dengan kafah, Allah katakan dia tetap dhalalmu dalam sesat yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Nah, supaya tidak sesat, tentu pada petunjuk. Ya, kawan-kawan sekalian.
Supaya jangan sesat kan perlu petunjuk. Gimana caranya supaya tidak sesat kita? Bagaimana supaya kita ini bisa menjalankan keislaman dengan benar, supaya kita bisa mendapatkan cahaya petunjuk Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Tidak jadi orang yang keras hatinya, lupa mengingat Allah. Kalau kita dikelompokkan ke dalam orang-orang yang sesatnya nyata, ulaika fi dhalalin mubin, apa yang mesti kita lakukan? Kata Allah, dekatkan, turunkan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Caranya Quran tadi. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 23 Allah berfirman, Allahu nazzal ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshana rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Dari urusan lapang hati menerima Islam, dari urusan cahaya Allah, dari urusan orang-orang yang sesat tadi yang nyata, kata Allah, diturunkan Quran. Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah turunkan Quran sebagai perkataan yang terbaik. Tidak ada kata-kata yang paling baik melebihi Al-Quran. Kenapa dari urusan cahaya Islam jadi langsung ke soal turunnya Al-Quran? Karena Allah ingin memberikan satu pesan bahwa keislaman itu dapat terjaga selama kita mempelajari Al-Quran. Baru bisa menjaga keislaman kita. Baru bisa mendapatkan cahaya Islam. Baru bisa mendapatkan cahaya iman. Kalau Qurannya kita buka, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan, baru kita menjadi seorang muslim yang kafah. Dijadikannya Quran itu sebagai hudan dalam kehidupan, petunjuk dalam kehidupan. Mengapa ada harus Al-Quran? Karena Allah katakan Quran itu cahaya. Islam tadi kan ada cahaya Islam, ada cahaya iman. Nah, yang apa cahayanya? Al-Quran itu sumber cahaya. Al-Quran itu yang menjadi sumber cahayanya. Jadi kalau kita sering baca Quran, insya Allah cahaya Islam masuk dalam hati, cahaya iman masuk dalam hati. Sering dia baca Quran. Sekarang banyak orang macam-macam, yang dibaca macam-macam, meninggalkan Al-Quran, jauh berpaling dari Quran. Kalau urusan-urusan selain Quran, wah, dari mana-mana datang, mobil, wah, pakai bendera-bendera. Ntar lagi konser, ntar lagi kan. Luar biasa animo masyarakat, dari penjuru mana ribuan manusia datang. Ribuan manusia datang. Nah, kita kalau melihat acara seperti itu, ini acara apa nih? Berselawatan atau apa? Dibalut dengan kata-kata yang manis, selawatan. Susah juga, ulun pun berpanjangnya ke berat juga, sulit menyampaikan. Kayak begitu orang memahami. Orang menyampaikannya selawatan, wah mudahan ada berkah. Kan selawatan, joget-joget ini, pakai lampu ini semua. Memang asik, ulun pernah ikut juga, asik juga sekalinya. Wah memang enak gitu dia. Nah itu dari mana orang datang dari mana-mana rela tuh naik mobil apa semua, naik mobil apa tuh pick up itu di belakang tuh tahan malam-malam boleh itu kan dingin tuh tahan ada risiko kehujanan pun orang jalan hanya sekedar untuk kumpul ramai-ramai seperti itu. Kalau kita tanya dapat apa? Masih ya? Hah? Dapat ramenya aja orang kena atmosferik suasana wah enak rame. Orang cuma dapat ramenya aja. Karena apa? Karena bisa melihat yang diidolakan. Nah, kan idola, ada idolanya. Sekarang kan banyak ulama-ulama artis, banyak kore-kore artis. Profesi itu entah, ulama sekaligus artis terkenal. Tapi kalau sudah jadi ulama terkenal, artis terkenal, seperti artis terkenal juga, mahal bayarannya. Kalau kada cocok kada mau datang. Kayak gitu. Jadi urusannya sudah menetapkan berapa gerang amplopnya. Kalau mau 100 datang ya. Kalau kada. Maaf ya. Kalau mau
beraninya ke 100 datang. Amplop 100 bukan 100.000 Mas Pula, 1 juta. Ayo. Dengan segala macam alasan. Karena ini, karena itu. Terus 100 juta itu bersih. Pesawat tanggung, makan tanggung, hotel tanggung, semua tanggung. Bersih 100 juta. Di mana cahaya Islam? Itu kadang-kadang kalau kita mikir, kalau kita misalnya di posisi kayak gitu, jangan-jangan kayak itu juga kira-kira. Sekarang kan bisa ngomong karena kita di posisinya seperti sekarang. Coba seperti itu posisi kita. Belum tentu juga mau seikhlasnya. Itu kan. Para Pak Ustaz, seikhlasnya aja, seberapa mampu. Mungkin kita tetapkan juga sekian kalau mau. Kayak kira-kira itu. Kenapa? Pengaruh ini luar biasa, pengaruh dunia ini. Godaan dunia luar biasa. Nah, ini Allah katakan. Jadi untuk dapat memegang Islam dengan baik, dengan benar, ya, menjalankan keislaman itu, untuk dapatkan cahaya Allah tadi itu, Al-Quran harus terus-menerus dipelajari. Tidak bisa. Kenapa demikian? Ada ayat dalam surah yang lain, surah 45 ayat 52. 4252. Asy-Syura 52 Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Ruh itu fungsinya apa Bapak-bapak? Kawan-kawan, fungsi ruh itu apa? Menghidupkan, ya. Kalau ruh hilang, mati kita. Kalau ruh itu kan apa fungsi ruh itu? Menghidupkan. Kalau ruh itu tidak ada, mati kita. Kalau kita ruh itu dikeluarkan dari jasad kita, mati kita. Fungsi ruh itu untuk membuat sesuatu tadi jadi hidup. Allah katakan Al-Quran itu ada ruh di dalamnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Jadi Quran itu ada ruh di dalamnya. Dia menghidupkan. Jadi kalau kita baca Quran, ruh di dalam diri kita ini aktif, hidup dia. Makanya ada kata Rasul mengatakan ada orang itu seperti bangkai yang berjalan. Ada gitu kan? Orang yang tidak sholat seperti bangkai yang berjalan. Kenapa? Karena dianggap dia sudah tidak punya ruh lagi. Mati sudah ruhnya tadi itu. Ada di dalam tapi tidak aktif dia. Mati dia. Ruhnya itu tidak aktif. Mengaktifkan ruh di dalam tubuh kita ini lewat Al-Quran, karena ada kesamaan. Al-Quran itu punya ruh. Kalau kita baca, dia mengaktifkan ruh di dalam jiwa kita ini, dalam diri kita. Maka coba kita misalnya yang pernah pergi umroh, atau jangan pergi umroh lah, yang mengaji. Kita mengaji misalnya di bulan puasa. Mengaji kita baca. Tiba-tiba kita misalnya jatuh air mata, kita nangis kita. Kenapa bisa demikian? Atau kita sholat berjamaah di masjid, dengar suara imam tuh, bacaannya tuh kalau di Mekah tuh, kok kita bisa nangis? Padahal yang dibaca tuh tidak tahu kita. Belum tentu tahu kita. Belum tentu orang dengar tuh tiba-tiba orang terisak nangis. Padahal kita tanya apa tadi baca imam? Kada tahu ya. Cuman hati ulun tersentuh ya. Sedih benar ulun ya. Mendengar bacaan Quran sedih itu. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Tidak ada bacaan yang lain yang bisa seperti Quran. Yang bisa seperti Quran kalau kita baca tidak tahu arti tapi bisa menyentuh hati. Padahal kita tidak paham artinya apa. Tapi kok bisa kena ke hati kita ya? Nah, kenapa demikian? Karena Quran itu ada ruh yang menghidupkan. Lalu dia kalau menyentuh ruh dalam jiwa kita, aktif ruh tadi, nangkap sinyal-sinyal Allah. Quran itu ada ruhnya. Ini kalau orang tidak baca Quran mati, pasif ruh dalam dirinya, tidak aktif. Karena tidak aktif, pasti tidak bisa jalankan Islam itu dengan benar. Tidak bisa. Konsumsi yang tepat untuk ruh kita itu makanan ruh itu Quran itu makanannya. Kalau makanan perut itu kan macam-macam, tapi makanan ruh jiwa kita itu tidak ada yang lain kecuali Al-Quran aja. Itu makanan yang tepat buat ruh kita, buat jiwa kita. Kalau kita sering baca Quran, jiwa kita hidup. Hidup jiwa kita dengan baca Quran.
Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tidak tahu Rasul. Sebelum datang Qurannya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Tidak tahu apa ini kitab Al-Quran, apa itu iman. Tidak tahu Rasul. Walakin ja'alnahu nura. Nura. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Cahaya Quran ini. Fahuwa ala nurim min rabbihi. Walakin ja'alnahu nura. Kami menjadikan Quran ini sebagai cahaya. Ini cahaya. Ini lampunya tadi. Nah tadi kan. Ini lampunya. Karena kita punya Quran, kita punya lampu jalan tadi enak. Kada punya Quran, kada berlampu. Ini kada berlampu. Ataupun ada orang misalnya dia punya senter tuh kan, bisa mengeluarkan cahaya kan, tapi baterainya kosong. Ada senternya, baterainya kosong, karena kalau hidup juga. Nah itulah tadi orang-orang tadi yang berjalan tanpa petunjuk Allah seperti senter yang tidak ada baterainya. Itu orang-orang Islam tadi itu, orang-orang Islam yang kada sholat, kada mengaji, kada puasa, seperti senter tapi baterainya kada ada. Senternya ada. Sumber untuk menjadi cahaya itu ada, baterainya kada kawah hidup, kada kawah mengeluarkan cahaya. Al-Quran ini ketawa cahaya dalam kehidupan. Jadi kalau orang dekat dengan Quran tertuntun dia, hidup itu terbimbing. Itu pasti itu. Makanya kata Rasulullah kan taraktu fikum amrayni lan tadillu bihi abada. Kitabullah wa sunnatin nabi. Kutinggalkan dua pusaka. Pusaka itu yang ditinggalkan Rasulullah dua aja. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pasti benar. Al-Quran yang pasti benar. Tinggalkan dua pusaka. Yang berpegang teguh kepadanya tidak pernah sesat selama-lamanya. Pusaka yang ditinggalkan Rasulullah dua aja. Sekarang pusakanya macam-macam peninggalan Rasulullah. Ada rambutnya, ada sepatunya, ada gamisnya, ada tongkatnya. Apa iya dari 1400 tahun yang lalu itu masih bisa bertahan rambut? Kadang-kadang kalau lu perhatikan orang lebih banyak cari keuntungan aja dari situ. Buat pameran banyak ribuan orang datang, wah bayar semua tuh, bayar. Hendak melihat tuh bayar. Maka kata ulama tuh kalau ada orang begitu tuh pendusta. Kalau ada orang mengaku-ngaku ini peninggal Rasul, pendusta. Rasul meninggalkan dua aja kata Rasul. Kutinggalkan dua pusaka kata Rasulullah, Quran dan Sunnah. Tidak ada tongkat apa segala macam. Tongkat lah, sendal lah. Sendal kita aja, sendal kita setahun sudah hancur sudah. Nah, sendal lalu, wah artefak saudara Rasul, dicium-cium orang. Dan hebatnya itu kadang-kadang begitu ada yang memberi lisensi, diberi sertifikat ini asli. Bodohnya manusia nih, gue bilang. Waduh, kayak apa yuk? Waduh, kalau ulun yang kakek gitu gak ada ulun. Ada kan lagi rame-rame nih kan. Sekarang pameran ini artefak peninggalan Rasulullah. Dari mana pula meyakini itu asli? Kalaupun itu asli bisa nambah iman kita atau kada? Kata Allah nih Quran ini pusaka yang ditinggalkan Rasul itu dua aja, Quran dan Sunnah. Kalau berpegang dua, teguh kepada duanya, tidak sesat. Ini macam-macam manusia. Meyakini sesuatu yang tidak jelas dari mana dia bisa membuktikan kalau itu adalah rambut peninggalan Rasulullah. Iya, dan itu bisa menyesatkan orang. Melihat rambut nangis orang, nangis. Iya, berlapis bu dari ini rambut Rasul, ini tongkat Rasul, ini sendalnya dibungkus segala macam. Orang masuk pameran itu bayar mahal, bayarnya ratusan ribu masuk. Orang kan penasaran pengen lihat, kalau penasaran pengen lihat, jadi duit orang banyak duitnya. Waduh, tuh. Itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah, berat. Kalau kata ulama, kalau begitu sebagian orang mengatakan kadzib, pendusta. Karena Rasul cuma meninggalkan dua pusaka aja, Al-Quran dan Sunnahku kata Rasul.
Nggak ada Rasul mengatakan aku tinggalkan tongkatku, aku tinggalkan sendalku, aku tinggalkan rambutku, aku tinggalkan gamisku, aku tinggalkan sorbanku. Tidak ada. Aku tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah aja. Bayangkan masa mungkin ia bisa bertahan sendal ribuan tahun bisa bertahan. Nah, dari mana? Logikanya dari mana kan? Rambut itu bisa dijaga ribuan tahun, selembar rambut itu misalnya, selembar bisa bertahan rambut itu sampai ribuan tahun, 1400 tahun lebih kan. Tongkat tadi bisa tetap ada. Makanya dengan tasbih kapal Nabi Nuh kalau ada kalau ada kan? Pukah jarang kalau tasbih ini dari kapalnya Nabi Nuh. Wah. Mahal harganya. Karena ini adalah tasbihnya dari kapal Nabi Nuh, mahal harganya. Berapa ribu tahun yang lalu Nabi Nuh tuh. Dan hebatnya tuh orang ada jarang percaya. Wah, jujur kah? Dari kapal Nabi Nuh kan? Ada orang percaya. Padahal tidak. Yang cahaya kehidupan itu Al-Quran. Quran itu sumber cahaya. Walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dengan Quran ini. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Quran ini membimbing manusia ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, ini Quran petunjuk ke jalan yang lurus. Kan kita perlu hidupnya perlu petunjuk, perlu cahaya. Quran cahaya, Quran ruh kehidupan, Quran penuntun petunjuk kehidupan agar tidak tersesat. Sekarang orang jauh meninggalkan Quran. Jauh sudah. Banyak di tengah-tengah umat Islam ini, Masya Allah, jauh dari Al-Quran. Jarang. Dan kalau misalnya ada kajian-kajian yang seperti ini, kadang-kadang peminatnya kada rame. Itu sudah ulun tandai sudah. Dari perjalanan dakwah ulun dari tahun 2005 sampai sekarang begitu lupa. Kalau sudah kita jalan Quran, biasanya orang malas mendengar. Kada ketujuhnya. Nah, tapi kalau lucu-lucuan, bagas-bagas, itu rame. Ya, jadi yang dapat setelah dengar yang itu dapat apa? Bukan dapat cahayanya, dapat lucunya aja. Apa sih kisahnya? Lucu ya, lucu benar ya. Nah, makanya kata Gus Baha, kalau ya lucu-lucu jadi pelawak aja sekalian. Sekarang tuh kan yang masih kuat tuh kayak Gus Baha, kayak Uwa. Nah, itu yang masih kental menyampaikan Al-Quran. Kental. Yang lain-lain tuh banyak gitu lah. Kadang-kadang ya poles-poles dakwah dicampur dengan entertainment. Cuman memang zaman sekarang ya harus kayak itu juga kira-kira model dakwah ya kan. Harus dibaluti dengan entertainment, hiburan-hiburan. Lalu orang senang. Makanya kalau bisa ustadz itu bisa melawak, larisnya. Kenal orang lucu, wah ustadznya lucu. Apa tadi pesan takkannya? Kada dapat pesannya, dapatnya lucu aja. Hah? Rami ya rami. Oh, rami. Nah ini yang perlu kita renungkan kawan-kawan sekalian. Artinya kalau kita ingin mendapatkan cahaya Allah, jadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kembali kepada basic utama ajaran Rasulullah. Rasulullah itu bisa mengubah bangsa Arab yang jahiliyah itu menjadi bangsa Arab yang beradab dengan petunjuk Allah, Al-Quran. Rasul itu mengajarkan Quran kepada sahabat, nggak mengajarkan yang lain. Mengajarkan Quran. Turun ayat disampaikan, diajarkan, dibimbing hati manusia. Allah katakan Quran ini menuntun manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran. Tidak ada Quran, kita kehilangan cahaya. Tidak ada Quran, kita hidup kita nabrak. Tidak ada Quran, tidak punya pelita kehidupan. Tersesat yang nyata. Oleh sebab itu, jadikan Quran betul-betul petunjuk dalam kehidupan. Kita dengar, kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Dan istiqomah. Istiqomah dengan Al-Quran itu. Pegang teguh Quran sebagaimana sabda Rasul. Pegang teguh pusaka yang ditinggalkan Al-Quran. Jangan kita meninggalkannya. Usahakan saban hari tetap membuka Al-Quran. Ada terus saban hari. Nanti Quran itu menemani orang yang di dunia bersama Quran. Quran tidak pernah meninggalkannya kata Rasulullah.
Orang yang sewaktu hidup bersama Quran, maka Quran itu tidak pernah meninggalkannya. Waktu di alam kubur ditemani Quran, dia jadi cahaya dalam kubur tadi. Di hari hisab, Quran itu membela, menolong orang yang membacanya. Itu yaumul hisab. Waktu hari pertimbangan itu, Quran itu menolong, memberikan syafaat kepada orang yang membaca itu. Sampai kita dalam surga, Quran tetap menemani orang yang membacanya. Kata Allah, Iqra yarfa, Iqra yarfa. Baca naik. Sesungguhnya kedudukanmu sampai di mana akhir bacaanmu. Artinya Quran itu tetap kita baca di surga. Baca naik. Kedudukanmu sampai di mana akhir bacaan. Nah, harusnya ini orang kalau sudah paham ini, bacalah Quran. Baru kita yang lain-lainnya. Baca Quran dulu, baru yang lain-lainnya. Dan ingat, Quran diutamakan. Jangan cuma sebatas apa ya? Kadang-kadang kan kalau ada acara-acara Quran itu cuma jadi sempalan aja ya. Supaya jadi seremonial. Masukkan baca Quran. Baca Quran 5 menit. Wah, ini 2 jam. Tang 2 jam. Baca Quran 5 menit aja. Setelah itu coba Firsa sekali ikut job lihat. Gini kamu dia. Itu ulun masalah kadang-kadang suka eksperimen kan. Pengen tahu ya apa suasananya. Waktu ulun ikut aja tuh, rame juga suasana tuh. Kayak orang konser pakai lampu-lampu. Ayo nyalakan handphone semua. Allah tuh. Hah? Apanya? Iya pakai bendera. Itu pakai orang asli kita ubahnya kayak orang konser. Cuman dia balutannya salawat. Dibalutlah dengan salawat. Kita bukan menyalahkan ya, itu cara-cara untuk menarik. Tapi ya Al-Quran ini jangan ditinggalkan. Belum tidak juga berani menyalahkan yang kayak gitu kan, macam-macam orang segala macam. Yang terutama Quran yang ditinggalkan. Quran harus dijadikan bacaan yang utama dan bacaan yang pertama dan utama. Karena Quran inilah cahaya kehidupan. Quran inilah cahaya Islam. Insya Allah bersama Quran kita terbimbing, tertuntun dalam kehidupan. Kita insya Allah mampu menjalankan keislaman dengan baik, dengan tepat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.